Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 175. Oke lah, gak usah banyak emang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada semua orang yang berada di dalam tempat ini, terutama pada Xiao Yao, yang kemudian dia menggelengkan kepalanya sebagai tanda permintaan maaf kepada Xiao Yao ini. Lalu Xiaoyan berkata, meskipun tempat itu berbahaya, aku harus tetap pergi. Xiaolong, kau sebagai orang yang telah mengelola rumah lelang dasang selama bertahun-tahun, pernahkah kau mendengar ada orang yang telah melelang rumput hemeng? Lei Xiaolong menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentang hal itu. Xiaoyan melanjutkan, itu artinya rumput hemeng ini sangatlah langka di dalam benua Dodi, dan mereka yang membawanya keluar dari alam ilusi tidak akan pernah mau menjualnya. Sekarang, pil pembaruan jiwa penentang surga untuk bisa menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan telah aku dapatkan, dan hanya bahan obat ini yang dibutuhkan untuk melakukan penetralisir dari pil pembaruan jiwa penentang surga itu. Maka dari itu aku harus pergi secara pribadi. King Haoran masih khawatir dengan Xiaoyan yang akan memasuki alam ilusi, dan dia kemudian memunculkan sebuah ide. Jika hanya karena kandungan obatnya, aku bisa memberikan peringkat bagi seorang di puncak bintang 4 Dodi dari klan iblis darahku yang mahir dalam menyelinap masuk ke dalam tempat itu, yang kemudian mengambil rumput hemeng tersebut lalu tetap bersembunyi dan keluar. Bagaimanakah menurut dirimu, Xiaoyan? Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Kakak, metode ini sebenarnya cukup bagus, tapi aku mengerti akan niatmu. Tapi sudahlah, kau pertimbangkan, kakak, bahwa jika ada orang-orang dengan kekuatan jiwa yang kuat di antara mereka masuk, apakah orang yang kau kirimkan masih akan tetap bisa bersembunyi? Begitu ditemukan, maka obatnya juga akan hilang. Lagi pula, aku tidak ingin mendapatkan obat itu dengan cara seperti ini. Bukankah benar bahwa hanya mereka yang berada di bawah bintang 5 Dodi yang bisa memasuki alam ilusi? Meskipun mereka yang keluar menggambarkannya sebagai sesuatu yang cukup menakutkan, bukankah mereka yang masuk semuanya adalah para ahli di tingkat puncak bintang 4 Dodi? Dan apa yang menakutkan dari itu? Setelah upaya penyergapan dan juga sebuah kesalahpahaman di depan pintu masuk dari klan Yao, aku sangat yakin dengan kekuatan tempurku yang saat ini, jika aku tidak punya keberanian dan kepercayaan diri menghadapi kelompok dari orang-orang di puncak bintang 4 Dodi, bagaimana aku bisa menempuh jalan sebagai seorang ahli yang handal menuju puncak Dodi di masa depan? Dan hak apa yang aku miliki untuk memimpin saudara-saudaraku ini? King Haoran tetap tidak berniat menyerah untuk membujuk Xiaoyan. Dia benar-benar tidak ingin Xiaoyan memasuki alam ilusi dan mengambil resikonya. Setelah berpikir sejenak, dia pun bertanya, bagaimana kau tahu bahwa alam ilusi memiliki banyak rumput hemeng? Xiaoyan menjawab, kakek guru yang telah memberitahukan pada diriku, dan beliau pada saat itu sudah masuk duluan ke dalam sana. Pandangan mata dari King Haoran langsung melirik pada Zhenny, dan setelah mata mereka saling bertukar pandang penuh arti, King Haoran bertanya kembali, pemimpin klan Yao sebenarnya juga mendukungmu untuk masuk ke alam ilusi ini? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Katanya karena ada beberapa perubahan di dalam benua Dodi, alam ilusi telah bereaksi lebih dahulu dan diperkirakan akan segera dibuka. Dan itu merupakan keberuntungan bagiku. Aku bisa masuk untuk mendapatkan sebuah pengalaman, lalu dengan santai mengumpulkan beberapa rumput hemeng. Kakak, kau tahu, aku juga membawa harapan yang besar bagi kakek guruku itu. Lalu bagaimana mungkin aku bisa mundur untuk saat ini? King Haoran gelengkan kepalanya. Kakek gurumu dengan santai mengumpulkan beberapa bahan obat, itu mudah baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Xiaoyan menceritakan kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh pemimpin klan Yao. Kakek guru berkata bahwa ketika dia masuk pada saat itu, dia telah menggunakan tongkat kayunya untuk mengalahkan banyak ahli yang sangat kuat, sehingga reputasinya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi pun didapatkan. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan dengan penilaiannya yang saat ini terhadap kekuatanku, dia memiliki kepercayaan diri yang sangat besar untuk diriku masuk ke dalam alam ilusi. Mata King Haoran melebar karena terkejut atas pernyataan dari seorang pemimpin klan Yao. Pemimpin klan Yao seorang jenius yang tidak tertandingi? Xiaoyan tak mengerti kenapa King Haoran yang biasanya bersifat toleran mengatakan hal seperti ini. Kakak, apa maksudmu? Bukankah memang begitu? King Haoran pun melirik pada Zhenny
dan kemudian dia kembali berkata, jika kita hanya berbicara tentang kekuatan tempur dengan bakat yang tidak mampu menembus kedodi bintang 8 selama ratusan ribu tahun, dia paling banter hanya bisa dianggap sebagai seorang jenius biasa. Tapi dia jelas tidak bisa dianggap sebagai jenius yang tidak tertandingi. Namun mengingat bahwa dia juga memiliki sebuah pencapaian yang sangat tinggi dalam hal alkemis, pernyataannya sebagai jenius yang tak tertandingi adalah sebuah kesombongan. Hanya saja goa darah pembantai ini hanya menghargai sebuah kekuatan tempur, dan alkemis sama sekali tidak membantu di dalamnya. Sulit bagiku untuk membayangkan bagaimana dia bisa menggunakan tongkat kayunya untuk mengalahkan banyak ahli yang sangat kuat, seperti yang telah dia klaim sebelumnya. Jika itu hanya berdasarkan kekuatan sendiri, apakah mungkin? Xiaoyan dan juga yang lainnya pun langsung memandang King Haoran dengan cara yang bingung, tidak mengerti maksud dari Kaisar Haoran ini, dan kenapa dia secara tidak biasa sengaja meremehkan kakek guru dari Xiaoyan. Zen di detik berikutnya kemudian mulai memberikan penjelasan atas kebingungan orang-orang itu. Aku rasa Kaisar Haoran tidak bermaksud untuk meremehkan guru besar atau kakek guru dari Tuan Muda Xiaoyan, melainkan dia ingin memberitahu pada Tuan Muda Xiaoyan bahwa pemimpin klan Yao mungkin adalah jenius yang tak tertandingi di dalam klan Yao itu sendiri, tapi dia belum pernah menjadi jenius yang tidak tertandingi di dalam benua Dodi. Alasan dia begitu bersemangat di dalam alam ilusi pada saat itu tanpa ada yang berani menantangnya, tentu terkait dengan kekuatan yang sangat besar, tapi kemungkinan besar itu adalah prestasi yang dimiliki oleh klan Yao pada saat dulu. King Haoran melihat pada Zeni sambil tersenyum. Tepat sekali, yang dikatakan oleh Nona Muda Zeni adalah maksud yang ingin kusampaikan. Klan Yao dahulu kala jauh lebih tangguh daripada Balai Pil yang sekarang, dan mereka mampu mendapatkan apapun yang diinginkan. Mereka juga sangat kuat. Sebagai jenius paling berharga di dalam klan Yao, menyandang gelar itu saja, jenius mana dari kekuatan lain yang berani menyentuh Yao Aotian di dalam alam ilusi? Xiaoyan tercengang jika kehadiran kakek gurunya yang hebat di alam ilusi itu disebabkan oleh prestasi dari klan Yao-nya. Xiaoyan adalah orang yang bisa dengan cepat memahami kata-kata di balik ucapan King Haoran, lalu menimpali, kakak, maksudmu di dalam alam ilusi bukan hanya kekuatan yang dibutuhkan tapi juga pengaruh dari klan di belakang mereka? Jika seseorang tidak memiliki latar belakang yang sangat dahsyat dan juga kurang memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat orang lain waspada, masuk sendirian ke dalam tempat itu sangat berbahaya. King Haoran tertawa. Itu memang maksudku, Xiaoyan. Aku sebagai kakakmu tidak meragukan tentang kekuatanmu. Kau bahkan bisa mengalahkan seorang yang berada di tahap bintang 5 Dodi. Sampai situ saja, apalagi yang perlu aku pertanyakan tentang kekuatanmu ini? Namun setelah kau memasuki alam ilusi, tidak akan ada yang waspadaimu, dan ada juga para jenius lainnya di antara mereka yang masuk ke dalam tempat itu. Tahukah kau bahwa dirimu akan terus-menerus menghadapi bahaya yang tidak terduga? Xiaoyan berkata, menurut kakak Haoran, lalu kenapa ada begitu banyak bintang 4 Dodi di tahap puncak yang masih masuk ke dalam sana? Tidakkah mereka mengetahui bahwa di dalam alam ilusi itu sangat berbahaya? King Haoran menjelaskan pada Xiaoyan. Aku sebenarnya sudah tahu bahwa kau pasti akan menanyakan tentang hal ini. Sebagian besar dari mereka adalah seorang pengawal yang menemani para jenius dari kekuatan besar untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Sebagian lainnya terdiri dari banyak orang yang membentuk sebuah kelompok untuk masuk dan kemudian dengan cepat berjanji setia kepada jenius dari kekuatan besar itu demi keselamatannya sendiri. Dan sebagian kecil adalah mereka yang akan mencapai batas waktu kesengsaraan bintang 5 Dodi dan tidak punya pilihan selain mengambil resiko seperti ini. Mendengarkan kata-kata dari seorang King Haoran membuat pandangan mata King Mu'er melirik ke tempat sekeliling dan kemudian dia pun mengatakan, bukankah si pembohong kecil ini telah merekrut begitu banyak orang-orang di tahap puncak bintang 4 Dodi? Suruh saja mereka masuk untuk menemani si pembohong kecil ini. King Haoran mendengarkan ucapan dari adiknya langsung tersenyum dan dia melihat Xiaoyan sambil bertanya, apakah kau setuju dengan ide dari Mu'er? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Para bintang 4 Dodi
Di tahap puncak itu mereka direkrut supaya bisa naik ke bintang 5 Dodi untuk memperkuat klan Xiao ini, dan mereka akan menjadi tulang punggung bagi klan Xiao milikku di masa depan. Kakak menggambarkan alam ilusi sebagai tempat yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin aku akan membawa mereka menuju bahaya demi keselamatanku sendiri? Terlebih lagi, jika seberbahaya itu, mereka tidak hanya tidak akan bisa membantu diriku, tapi aku juga akan teralihkan perhatiannya untuk mengurus mereka. Aku benar-benar tidak ingin membawa beban seperti itu. Mendengarkan ucapan dari Xiao Yan membuat Le Shaolong, Xiao Zhan, Feng Bao, Nan Erming bayangan ungut tak kuasa menahan emosi karena tersentuh oleh kepedulian dari seorang Xiao Yan terhadap keselamatan para bawahannya. King Haoran, Xiao Yao, Zeni, Xiao Li, Xiao Long, Kaisar Ming semuanya memberikan dukungan mental pada Xiao Yan. King Mu'er kemudian berteriak, "Dasar pembohong kecil, jika begitu jangan pergi, terlalu berbahaya. Aku tidak setuju kau menghadapi bahaya seperti itu." King Haoran juga dengan wajah yang serius, "Adikku Xiao Yan, bukan berarti kakak ini tidak percaya kau memiliki kekuatan untuk bisa keluar dengan selamat dari dalam alam ilusi. Melainkan kau tidak sendirian sekarang, dan kau bukan salah satu dari para jenius yang tidak tertanding yang telah dibina oleh kekuatan yang lainnya itu. Kau ini adalah seorang pemimpin. Seluruh klan Xiao dan juga aliansi ini mengandalkanmu untuk memimpin mereka semuanya menuju kebangkitan. Saudara dan juga saudarimu ini juga telah mengandalkanmu untuk menciptakan kejayaan di dalam benua Dodi. Selain itu, Ki dan juga King Lin masih membutuhkan perlindunganmu. Beban yang ada di pundakmu benar-benar tidak ringan, dan bagaimana kami bisa membiarkanmu menghadapi bahaya seperti ini? Mohon pikirkan kembali dengan kepala yang dingin." Melihat begitu banyak pasang mata yang berharap bahwa Xiao Yan tidak masuk menuju alam ilusi, tekad Xiao Yan yang awalnya sudah teguh kali ini telah mulai goyah. Meskipun dalam hatinya masih agak mengabaikan bahaya dalam alam ilusi, namun pada akhirnya dia tetap menggelengkan kepalanya, terdiam sambil dalam perenungan. Melihat Xiao Yan seperti ini membuat King Haoran memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan kata-katanya. Adapun rumput hemeng itu, kita pasti bisa memikirkan sebuah cara lain, dan kita bisa meminta bantuan dari para jenius tak tertandingi yang ikut serta dalam perburuan di dalam alam ilusi tersebut. Mungkin Nona Zeni bisa melakukan dalam hal ini. Zeni pun terkejut melihat pada King Haoran sambil bertanya, "Apa? Aku bisa melakukan dalam hal ini?" Dengan kecerdasan dari seorang Zeni, dia berpacu dengan pikirannya sendiri dan kemudian segera bereaksi. "Kaisar Haoran, apakah Anda sebenarnya merujuk pada saudara dari klanku, yaitu Zhen Jian? Apakah dia juga akan ikut kali ini?" King Haoran menganggukkan kepalanya. "Aku dengar Zhen Jian memang akan masuk ke dalam alam ilusi." Mendengarkan kata-kata dari seorang King Haoran membuat Zeni merasa cukup lega. Masalah rumput hemeng mungkin telah terpecahkan kali ini. Benar, dia adalah jenius tak tertandingi di dalam keluarga Zen kita, dan keluarga Zen sedang membinanya untuk menjadi penerus ayah. Dalam kesempatan seperti ini, untuk mengasah sifat hatinya, maka keluarga Zen tentu saja tidak akan pernah melewatkannya. Dan dengan dukungan dari keluarga Zen ini, tentu saja dia tidak akan berada di dalam bahaya yang besar. Memintanya untuk membantu mengeluarkan rumput hemeng dari alam ilusi seharusnya tidak menjadi sebuah masalah. Xiao Yan segera termenung, lalu dia tak kuasa untuk bertanya, "Kakak, menurutmu apakah para jenius tak tertandingi itu akan benar-benar mau membahayakan dirinya sendiri bagi diriku?" King Haoran dengan yakin menjawab, "Ya, justru karena jenius itulah aku menyarankanmu untuk tidak masuk di dalam alam ilusi yang secara terus-menerus menghadapi pertempuran tanpa akhir dan juga bayang-bayang kematian. Sangat mudah bagi orang untuk menghilangkan jati diri mereka dan menjadi sangat haus akan pertarungan. Terlebih lagi, tujuan para jenius masuk adalah untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Tapi karena mereka waspada terhadap latar belakang dan juga pengaruh satu sama lain, mereka tidak akan mudah untuk saling melenyapkan. Oleh karena itu, menemukan lawan yang kuat untuk berlatih bukanlah hal yang mudah. Tapi begitu kau masuk dengan kekuatanmu, kau pasti akan langsung menjadi target terbaik bagi para jenius tersebut untuk mendapatkan pengalamannya. Dan mereka tidak akan pernah ragu-ragu terhadap dirimu. Namun kau harus waspada
terhadap kekuatan di belakang mereka demi kelangsungan hidup dari klan Xiao ini dan juga mencegah dirimu menggunakan kekuatan penuh. Dengan kerugian seperti itu, sungguh sangat berbahaya. Zhou Yan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia pun bertanya, "Kakak, kau terus-menerus menyebutkan para jenius. Aku ingin bertanya, sejauh mana mereka bisa dianggap sebagai seorang jenius? Atau lebih tepatnya, jenius seperti apa yang pantas disebut bagi mereka ini?" King Haoran segera bertanya balik pada Zhou Yan. Awalnya, alam ilusi yang bernama asli Goa Darah Pembantaian ini hanya terbuka setiap 3000 tahun sekali. Tapi sekarang tiba-tiba terbuka lebih awal. Apakah kau tahu alasannya? Zhou Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang bingung. King Haoran melanjutkan ucapannya. Sejarah dari Goa Darah Pembantaian tidak bisa ditelusuri karena tempat itu konon katanya dibangun oleh seorang dosian, tapi kebenarannya juga masih belum jelas. Namun, pola pembukaan setiap 3000 tahun terus berlanjut hingga hari ini. Namun ada sebuah pengecualian. Selama bertahun-tahun, setidaknya aku tahu beberapa ketika alam ilusi itu terbuka dalam kurun waktu kurang dari 3000 tahun. Mengenai hal ini, beberapa orang mulai melakukan sebuah analisa statistik terhadap seluruh pembukaan alam ilusi tersebut, dan secara tidak terduga mereka telah menemukan adanya sebuah fenomena yang sangat menarik. Setiap kali Goa Darah Pembantaian terbuka lebih awal, akan ada lebih dari 3 jenius yang mempesona muncul. Zeni bertanya dengan heran, lebih dari 3 jenius dan Goa Darah Pembantaian akan dibuka lebih awal? Mungkinkah benua Dodi yang luas ini tidak bisa menampung 4 jenius? King Haoran tertawa. Entahlah, itu kebetulan atau hanya sebuah spekulasi saja. Namun faktanya, dari ratusan ribu tahun telah menunjukkan bahwa syarat untuk pembukaan lebih awal dari Goa Darah Pembantaian seharusnya memang seperti ini. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa Goa Darah Pembantaian sebenarnya adalah tempat bagi para jenius untuk mendapatkan pengalaman mereka dan juga tempat eliminasi. Faktanya, setiap Goa Darah Pembantaian terbuka lebih awal, memang ada jenius yang akan binasa di dalam tempat itu. Mengenai kenapa hal ini terjadi, aku pernah berkonsultasi secara khusus dengan seorang ahli dari ras iblis yang mahir melakukan teknik peramalan surgawi. Ramalan ahli dari ras iblis ini adalah bahwa kemunculan setiap jenius absolut akan membawa kemakmuran bagi suatu ras atau bahkan perubahan pada landscape benua Dodi. Namun jika terlalu banyak jenius di era yang sama, maka itu sama sekali bukan sebuah berkah bagi benua Dodi, melainkan bencana. Oleh karena itu, jalan surgawi telah ditakdirkan untuk menjadikan beberapa jenius ini sebagai batu loncatan bagi jenius lain yang sangat disukai oleh jalan surgawi. Dan dengan demikian, Goa Darah Pembantaian akan terbuka lebih awal. Zhou Yan, apakah kau sekarang mengerti kenapa aku berusaha dengan keras untuk mencegah dirimu memasuki tempat itu? Aku sebenarnya sangat merasa bersalah terhadap ahli itu karena tak lama setelah aku berkonsultasi dengan ahli peramal dari klan iblis atau ras iblis milikku tentang masalah ini, dia meninggal di dalam sebuah kecelakaan. Dan aku tidak tahu apakah itu karena dia membocorkan tentang rahasia jalan surgawi atau bukan. Siapa yang tahu? Pikiran dari seorang dosian bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sebagai seorang manusia biasa. Zhou Yan menghela nafas penuh dengan emosi. Lalu dia mengajukan pertanyaan, karena pembukaan awal dari alam ilusi bertujuan menyingkirkan terlalu banyak jenius, kenapa kekuatan-kekuatan besar masih mengirimkan para jenius yang telah mereka bimbing dengan susah payah? King Haoran lalu berkata, sayang sekali. Untuk hal ini mungkin kau bisa menanyakan pada Nona Zeni. Dia lebih berhak menentukan daripada diriku. Sebagai seorang putri dari kaisar ras manusia, Zeni sangat memahami perilaku dari kekuatan besar. Bahkan dirinya sendiri hampir menjadi alat tawar-menawar di tangan ayahnya pada saat itu. Zeni kemudian berkata, Tuan Muda Zhou Yan, bagi sebuah kekuatan besar atau keluarga besar, kepentingan keluarga adalah hal yang paling penting. Meskipun para jenius sangat dihargai dan juga dibina dengan susah payah,
Semua itu dilakukan demi kekuatan keluarga di masa depan. Dalam menghadapi kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan pengalaman seperti ini, pertimbangan utama dari keluarga atau kekuatan besar tersebut bukan tentang keselamatan para jenius ini lagi, tapi apakah jenius itu akan benar-benar bisa berkembang. Di antara kekuatan besar dan juga keluarga besar, kata-kata kejam dan juga pemenang mengambil semuanya adalah hal yang paling tepat untuk menggambarkan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibandingkan dengan betapa Tuan Muda Xiaoyan menghargai rekan-rekanmu. Xiaoyan tiba-tiba saja mengerti para jenius yang terlahir di dalam keluarga-keluarga besar dan juga berpengaruh. Mungkin satu sisi adalah keuntungan, mungkin di sisi lain adalah sebuah ketragisan karena mereka hanya menjadi alat bagi keluarganya ini. Pandangan mata Xiaoyan melihat King Haoran dan kemudian dia berkata, "Kakak, kau masih belum memberitahuku jenius seperti apa yang benar-benar disebut sebagai jenius ini." King Haoran sambil tersenyum dia menimpali. "Dasar bocah nakal. Dari tadi aku bisa merasakan niat bertarungmu yang luar biasa. Aku tahu, semakin aku menjelaskan semakin kau ingin ikut serta di dalam alam ilusi dan memang tidak mudah untuk membujuk dirimu. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan memberitahukan pada dirimu apa itu jenius, lalu memperkenalkan para jenius di zaman ini satu persatu. Kau bisa mengambil keputusanmu sendiri setelah penjelasan ini." King Haoran kemudian berkata secara perlahan, "Ketika kita menilai apakah seorang jenius benar-benar jenius, tentu hal itu melihat kekuatan dan juga prestasinya di tahap puncak bintang 4 Dodi. Alasannya adalah karena peningkatan dari puncak bintang 4 menuju bintang 5 merupakan sebuah rintangan yang besar yang hampir tidak ada bandingannya. Dan rintangan besar lainnya adalah peningkatan dari bintang 8 menuju bintang 9. Mata dari King Haoran melihat Le Shaolong, lalu dia bertanya, "Kalian sudah bisa dikatakan sebagai talenta yang luar biasa, dan aku bertanya pada kalian, ketika berada di puncak bintang 4 Dodi, jika kau harus melawan orang di tahap awal bintang 5 Dodi, apakah kau akan memiliki sebuah kepercayaan diri?" Le Shaolong, Xiao Zhan dan juga yang lainnya pun saling bertukar pandang. Lalu mereka menggelengkan kepalanya. Le Shaolong juga telah langsung mengatakan, "Beberapa dari kami telah berada di dalam aliansi bisnis semenjak kami tiba di dalam benua Dodi, dan hubungan kami biasanya baik-baik saja. Kami saling memahami dengan cukup baik, kecuali Xiao Zhan yang memiliki pertahanan yang sangat kuat dan mungkin beruntung selamat dari pertempuran melawan orang di tahap awal bintang 5 Dodi. Sedangkan kita, seperti aku, Bayangan Ungu, Nan Erming dan juga yang lain, hanya akan menghadapi kematian ketika kita menghadapi orang di bintang 5 Dodi apabila tidak kabur." Xiao Yao langsung menyela, "Orang tua ini juga bisa dianggap sebagai orang jenius di dalam provinsi Kaisar pada saat itu. Seandainya bukan karena teknik doku yang rendah, seandainya aku berada di puncak bintang 4 Dodi ketika melawan tahap awal bintang 5 Dodi, aku mungkin punya peluang melawan yang lebih lemah, tapi jika aku bertemu yang lebih kuat, aku hanya akan binasa." King Haoran melihat Zeni. "Nona muda Zeni, lalu bagaimanakah menurut pendapat pribadi darimu? Teknik Do yang kau miliki bisa dibilang sebagai teknik kelas atas." Wajah Zeni yang cantik sedikit memerah, lalu dia berkata dengan malu-malu, "Aku tidak pernah memiliki banyak bakat dalam hal kultivasi, dan aku hanya berhasil menembus ke bintang 5 Dodi dengan mengandalkan sumber daya serta kekayaan dari keluargaku. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku mungkin sudah mencapai puncak bintang 4 Dodi, tapi jika dibandingkan dengan tahap awal bintang 5 Dodi dengan keunggulan dari teknik Do yang aku miliki, maka aku bisa memastikan bahwa aku tidak akan kalah, tapi aku jelas tidak bisa menang." Jawaban dari semua orang ini sangat mengejutkan seorang Xiaoyan. Di mata Xiaoyan, berurusan dengan tahap awal bintang 5 Dodi hanyalah seperti permainan anak-anak. Namun dia tidak menyangka bahwa tidak seorang pun di antara para jenius di dalam ruangan ini yang memiliki kepercayaan diri bisa mengalahkan orang di tahap awal bintang 5 Dodi hanya dengan kekuatan puncak bintang 4 Dodi. Bahkan Zeni juga tidak termasuk, padahal dia memiliki teknik Do peringkat Sain. King Haoran melihat pada Xiaoyan sambil tertawa. "Kenapa? Sekarang kau terkejut ya?
Bahkan jika aku berada di kekuatan yang sama dengan dirimu, aku juga tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan seorang yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi. Padahal, di puncak kejayaanku pada saat itu aku telah dipuja-puji sebagai jenius nomor 1 dari klan Iblis Darah. Meskipun klan Iblis Darahku tidak sejaya dulu, namun masih tetap memiliki beberapa fondasi. Meskipun begitu, aku tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi, dan aku mungkin hanya bisa bertarung dengan imbang. Lalu yang disebut sebagai seorang jenius adalah mereka yang bisa melawan orang yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi hanya dengan kekuatan di puncak bintang 4 Dodi, dan seorang yang bisa mengalahkan tahap awal bintang 5 Dodi dengan kekuatan puncak bintang 4 Dodi, mereka disebut sebagai seorang jenius super. Untuk memenuhi syarat sebagai seorang jenius bahkan lebih sulit. Seseorang tidak hanya harus mampu bersaing dengan tahap menengah dari bintang 5 Dodi, tapi seseorang juga harus memiliki sebuah catatan, setidaknya telah melenyapkan satu orang di tahap menengah bintang 5 Dodi. Xiao Yao tiba-tiba saja tertawa. Ternyata aku adalah jajaran orang-orang jenius. King Mu'er melihat pada Zeni lalu berkata, "Kakak Zeni, kenapa kau juga masih bersikap rendah hati? Padahal jelas-jelas kau adalah seorang jenius." Xiao Yao lalu bertanya dengan mata berbinar, "Kaisar Iblis, menurut apa yang telah kau katakan, Souyan kita bisa dianggap sebagai seorang jenius, bukan?" Zeni memandang Souyan dengan puas, lalu dia berkata, "Tetua Xiao Yao, jika Tuan Muda Souyan bukan seorang jenius, maka tidak akan ada lagi seorang jenius di dalam benua Dodi ini. Ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa jenius itu didefinisikan dengan cara yang seperti itu. Benar-benar membuka wawasan dariku." King Haoran memuji Zeni. "Nona Muda Zeni, kau terlalu baik. Hanya saja kami para pria selalu lebih mementingkan kekuatan, tapi bakatmu dalam bisnis dan menangani urusan internal tidak bisa digambarkan dengan kata jenius. Aku telah bertemu dengan banyak orang di dalam benua Dodi, dan kau adalah orang yang paling luar biasa yang pernah kulihat selama ini. Bahkan kau juga sebenarnya sangat berbakat dalam hal kultivasi." Pemimpin Xiao Yao, biar aku katakan yang sebenarnya, adikku Souyan bukanlah seorang jenius. Semua orang pun bingung dengan pernyataan dari Kaisar Haoran. Lalu detik berikutnya Haoran tertawa terbahak-bahak memberikan jawaban lanjutan. "Souyan memang bukan seorang jenius, tapi dia adalah jenius di antara para jenius. Jika aku menyebutnya, dia adalah jenius paling abnormal yang pernah kulihat." Ucapan dari Haoran langsung mendapatkan persetujuan dari Xiao Zhan. Dia berkata dengan antusias, "Apa yang dikatakan Kaisar Haoran memang benar. Itu sesuai dengan kata hatiku. Tuan Muda Souyan adalah jenius yang tidak normal. Dia itu monster." Souyan merasa malu lalu bergumam, "Xiao Zhan, kau bahkan menyebutku sebagai orang tidak normal dan juga monster? Berani kau ya?" Xiao Zhan pun hanya tertawa. "Tuan Muda Souyan masih tidak mau mengakui bahwa kau adalah orang yang sangat aneh. Bagaimana kalau kita masing-masing mengatakan satu hal aneh tentang dia, dan lihat apa yang akan dikatakan oleh Tuan Muda kita ini?" King Mu'er, Le Shaolong Fong Bao, dan juga Nan Erming serta bayangan ungu secara serempak berkata, "Kita setuju dengan ide dari Xiao Zhan." Xiao Zhan pun melihat pada Zeni lalu bertanya, "Nona Muda Zeni, apa kata yang tepat dari seorang dirimu tentang Tuan Muda Souyan ini?" Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Zeni akan menjawab apa? Mungkinkah dia juga akan menjawab bahwa Souyan adalah monster seperti yang dikatakan oleh Xiao Zhan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.